Hai semuanya, selamat datang kembali di kelas Psikoedukasi Komunitas. Dalam video kali ini, kita akan belajar salah satu teori perilaku kesehatan yang paling tua di dunia. Namanya adalah Health Belief Model. Teori ini dianggap cukup unggul atau punya appeal sebab logikanya simpel dan menyediakan banyak insight dalam memahami dan mengubah perilaku manusia. Health Belief Model atau HBM dikembangkan pada tahun 1950-an oleh beberapa pakar psikologi sosial bernama Hobsbawm, Rosenstock, dan kawan-kawannya yang pada saat itu bekerja di United States Public Health Service. Pengembangan model ini dilakukan untuk memahami kegagalan orang dalam mengadopsi berbagai strategi prevensi penyakit dan juga memahami keengganan mereka untuk mengikuti tes screening yang mendeteksi sebuah penyakit. HBM digunakan pula untuk mendeteksi respon dan ketaatan pasien dalam menjalankan treatment yang sudah mereka mulai. Hingga kini, HBM telah banyak digunakan untuk mengatasi berbagai isu, terutama dalam bidang kesehatan. Secara umum, HBM mengatakan bahwa keyakinan seseorang pada ancaman dari suatu penyakit dan keyakinan seseorang pada keefektifan perilaku atau tindakan kesehatan yang direkomendasikan akan memprediksi kemungkinan orang tersebut akan mengadopsi perilaku tersebut. Seperti apa lengkapnya, mari kita simak bersama-sama di video ini. Terdapat 6 konstruk dalam Health Belief Model. 4 konstruk yang berada dalam kotak krem di layar Anda adalah konstruk awal atau original yang terkandung dalam HBM. Keempat konstruk tersebut adalah perceived susceptibility, perceived severity, perceived barrier, dan perceived benefit. Di kemudian hari, 2 konstruk ditambahkan berdasarkan hasil implementasi dan riset HBM, yakni cues to action dan self-efficacy. Sekarang, mari kita fokuskan diri terlebih dahulu pada 4 konstruk awal yang berada dalam kotak krem. Apakah Anda menyadari bahwa semua konstruknya berawalan dengan kata perceived? Perceived dalam bahasa Indonesia berarti persepsi. Sebab menurut HBM, yang menentukan tindakan yang diambil seseorang bukanlah tingkat keparahan, barrier, dan benefit real. Justru yang berperan adalah persepsi kita terhadap kondisi senyatanya. Sebagai contoh, seseorang bisa saja sangat rentan pada COVID-19 karena kondisi komorbidnya mungkin. Namun, bisa juga orang tersebut mempersepsikan bahwa dirinya tidak rentan. Sekarang, mari kita bahas keempat konstruk tersebut satu persatu. Konstruk pertama adalah perceived susceptibility, yang diartikan sebagai persepsi subjektif seseorang terhadap resiko terkena penyakit tersebut. Seseorang bisa saja merasa sangat rentan terhadap suatu kondisi atau justru tidak rentan sama sekali. Spektrum persepsi kerentanan ini bisa dikatakan cukup lebar. Konstruk kedua adalah perceived severity, yang mengacu pada perasaan seseorang tentang separah apa situasinya jika ia sampai terkena penyakit tersebut atau jika ia membiarkan penyakit tersebut tidak diobati. Saat mengevaluasi tingkat keparahan, ada variasi yang lebar terkait kondisi yang mungkin terjadi. Namun, umumnya bisa dikategorikan menjadi 2, yakni konsekuensi medis, misalnya kematian atau kecacatan, dan konsekuensi sosial, misalnya kehidupan keluarga atau hubungan sosial. Konstruk ketiga adalah perceived benefit, yang mengacu pada persepsi seseorang tentang keefektifan berbagai tindakan yang tersedia untuk mengurangi ancaman atau menyembuhkan penyakitnya. Sebagai contoh,
seorang wanita akan bersedia melakukan mamogram karena prosedur tersebut memberikan ketenangan hati dalam memastikan ia tidak memiliki gejala kanker. Konstruk keempat adalah perceived barriers, yang mengacu pada persepsi seseorang terhadap hambatan yang ia hadapi dalam mengambil suatu tindakan kesehatan yang direkomendasikan. Pada umumnya, dalam mengambil suatu tindakan, seseorang akan terlebih dahulu melakukan cost-benefit analysis. Ia akan mempertimbangkan efektivitas tindakan tersebut dibandingkan persepsi kekurangan atau hambatannya, seperti apakah mahal atau tidak, level bahayanya, efek sampingnya, konsumsi waktu, serta ketidaknyamanan yang diciptakan. HBM mencatat pula bahwa semua konstruk persepsi ini dipengaruhi oleh modifying factor atau faktor kontekstual dan karakteristik pribadi, seperti usia, etnis, status sosial ekonomi, pengetahuan, kelompok pertemanan, dan lain sebagainya. Jadi bagaimanakah berbagai persepsi ini bersatu untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku? Pertama, yang perlu Anda ketahui adalah evaluasi kita tentang perceived susceptibility serta perceived severity menciptakan sesuatu yang bernama perceived threat atau persepsi ancaman. Jika ancaman yang dirasakan tinggi, kemungkinan seseorang melakukan suatu perilaku juga akan lebih tinggi dibandingkan saat perceived threat-nya rendah. Dengan demikian, salah satu program edukasi yang dapat dilakukan adalah dengan memaparkan secara real angka susceptibility dan severity, sehingga secara natural meningkatkan perceived threat seseorang terkait masalah yang tengah menjadi isu. Sementara itu, persepsi kita terhadap benefit dan barrier menentukan respon kita terhadap saran perilaku yang diberikan. Jika benefitnya besar, maka kemungkinan kita mau engage dengan perilaku tersebut juga lebih besar. Dengan demikian, salah satu hal yang dapat dilakukan dalam program psikoedukasi adalah menunjukkan benefit apa saja yang ada dari melakukan suatu perilaku dan bagaimana cara mengatasi barriernya. Terdapat dua komponen yang belum kita bahas terkait HBM. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kedua komponen ini ditambahkan di kemudian hari setelah banyak riset HBM dilakukan. Komponen tambahan pertama adalah cues to action, yaitu stimulus yang dibutuhkan seseorang untuk men-trigger keputusan menerima sebuah rekomendasi perubahan perilaku. Cues to action ini bisa bersifat eksternal maupun internal. Contoh cues to action internal seperti rasa sakit, alergi, dan lain sebagainya. Sementara cues to action eksternal bisa berupa suatu kejadian mengejutkan seperti jatuh sakitnya anggota keluarga, atau bisa juga sebuah berita atau kampanye kesehatan yang dilihat di TV. Dengan kata lain, ketika kita membuat kampanye psikoedukasi, maka kampanye tersebut dikatakan sebagai salah satu cues to action yang bersifat eksternal. Komponen tambahan yang kedua adalah self-efficacy atau efikasi diri. Efikasi diri adalah temuan Bandura yang diartikan sebagai level kepercayaan diri seseorang untuk melakukan perilaku tersebut dengan baik. Jika keenam konstruk itu dibuat sebuah diagram, maka akan berbentuk seperti yang saat ini ada di layar Anda, di mana modifying factor dan cues to action memodifikasi individual factor, dan individual factor tersebut menentukan action yang diambil oleh individu. Sekarang, marilah kita lihat contoh cara menggunakan HBM untuk memperbaiki kualitas hidup kita sendiri. Mohon diingat bahwa ini contoh fiksi ya.
Katakanlah bahwa ada sebuah kasus ibu berumur 45 tahun bernama Ibu Mawar yang mengalami obesitas. Ia ingin menurunkan berat badannya dengan lebih banyak berolahraga. Perceived susceptibility beliau cukup tinggi, mengingat obesitas itu meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler, sementara keluarganya banyak yang mengalami problematika kardiovaskuler. Terkait perceived severity, ia berpersepsi bahwa terdapat konsekuensi buruk seperti harus menginap di rumah sakit selama waktu yang panjang dan mungkin harus resign kerja jika ia mengalami gangguan kardiovaskuler yang berat. Nah, terlebih belum lama ini ia juga mendengar tetangganya yang obesitas itu meninggal karena serangan jantung. Ini menjadi cues to action. Ibu Mawar memahami bahwa olahraga punya banyak manfaat. Ia yakin jika ia berolahraga, ia akan merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia juga meyakini bahwa olahraga akan meningkatkan brain power-nya. Mungkin maksudnya konsentrasinya begitu ya. Namun di sisi lain, Bu Mawar terbatas waktunya dan juga tidak memiliki banyak uang untuk dihabiskan demi kegiatan berolahraga. Terlebih, ia merasa tidak pandai berolahraga. Kesimpulannya, Bu Mawar memiliki high perceived threat karena perceived susceptibility dan perceived severity-nya yang tinggi. Kemudian, ia perlu mencari cara untuk mengatasi barrier yang menghalanginya berolahraga serta meningkatkan efikasi dirinya. Bu Mawar juga bisa mencari lebih banyak cues to action yang mendorongnya untuk berolahraga. Dari kesimpulan ini, Bu Mawar bisa menyusun berbagai program untuk dirinya. Untuk mengatasi barriernya, yakni keterbatasan finansial dan waktu, ia bisa mencari senam singkat di YouTube yang tidak mengeluarkan uang 1 peser pun. Untuk meningkatkan efikasi dirinya, Bu Mawar dapat self-affirming bahwa tidak apa-apa jika dirinya tidak pandai berolahraga, yang penting dirinya enjoy. Bu Mawar juga bisa mencari social support yang menumbuhkan kepercayaan dirinya sekaligus membersamainya olahraga. Kemudian, salah satu hal yang bisa ia tambahkan adalah dengan membuat aturan sederhana. Misalnya, jika ia hendak menyaksikan sebuah episode drama kesukaannya di Netflix, ia perlu terlebih dahulu melakukan jumping jacks atau push up sebanyak 30 kali. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa HBM adalah cara yang sangat sistematis untuk memetakan apa saja komponen perilaku yang perlu diatasi agar kita bisa secara efektif mengubah perilaku kita. Itulah penjelasan tentang Health Belief Model dan cara mengaplikasikannya. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.